Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pada para hadirin, pada hari ini izinkanlah kami kelompok 16 untuk mempresentasikan proposal kami terkait dengan pengembangan dashboard analitik untuk optimalisasi kinerja dan efisiensi layanan kesehatan di rumah sakit. Jadi di sini saya akan menjelasin apa masalah yang akan diselesaikan. Jadi pertama-tama kita pastinya perlu tahu nih apa sebenarnya masalahnya. Di sini saya kasih contoh simpelnya, misalnya kayak ada rumah sakit yang punya banyak data tentang pasien, dokter, ruang inap dan lainnya. Tapi masalahnya di sini adalah data itu cuma jadi tumpukan doang, nggak bisa dimanfaatkan buat bikin keputusan yang cepat dan tepat. Nah, menurut jurnal yang dibahas oleh jurnal Putri tahun 2023, ini tuh sering terjadi karena SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakitnya punya banyak keterbatasan kayak teknologi yang nggak up to date atau staff yang nggak familiar sama sistemnya. Nah, selain itu banyak juga rumah sakit yang nggak punya alat visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang bagus buat ngelihat datanya. Nah, dalam e-jurnal Insulin Ponorogo Fauzi tahun 2024, mereka tuh bilang kalau data itu sebenarnya ada, tapi kalau nggak divisualisasikan dengan baik, ya sama aja kayak buta. Nggak ada panduan jelas buat ngambil keputusannya. Dan yang paling parahnya, menurut berdasarkan studi oleh ATSA 19, kalau rumah sakit itu sering banget salah alokasi sumber daya. Contohnya kayak tempat tidur yang udah penuh, tapi pasien baru malah tetap dimasukin. Atau juga jadwal dokter yang jadi nggak efisien karena nggak ada data yang mendukung. Nah, selanjutnya kenapa sih masalah ini tuh penting? Nah, terus kenapa sih masalah ini tuh penting? Jadi, yang pertama-tama yang paling kelihatan impact-nya di sini tuh adalah kualitas layanannya. Menurut riset dari Atsani 2019, eh, kalau Power BI itu ibarat mata ketiga buat rumah sakitnya. Kenapa? Karena dengan BI, data pasien bisa dianalisis lebih mendalam. Hasilnya rumah sakit bisa kasih treatment yang lebih personal, nggak sekedar asal obatin aja. Kayak kita bisa imagine kalau sakit, terus dokter tahu persis apa yang kita butuhin dari awal. Itu kan bisa bikin pelayanan makin lebih top tier. Nah, selanjutnya itu efisiensi operasional rumah sakit. Selanjutnya yaitu teknologi BI yang juga jago banget bikin operasional rumah sakit jadi efisien. Kita bisa bayangin kalau data operasional rumah sakit segede gunung, tapi bisa diolah jadi keputusan yang ringkas dan juga jelas. Nah, menurut artikel Supriyono tahun 2024, ini tuh nggak cuma soal ngatur data, tapi juga menghemat biaya operasional. Dan kita tahu sendiri kalau budget rumah sakit itu kan gede banget. Nah, dengan BI ini duit yang tadinya kebuang buat hal-hal yang nggak penting bisa dialihin ke yang lebih urgent gitu, kayak upgrade alat medis gitu. Dan selanjutnya itu meningkatkan kepuasan berbasis data. Let's be real gitu. Intuisi ini tuh nggak cukup buat ngatur rumah sakit karena di era sekarang itu semua harus berbasis data. Nah, biaya ini tuh bikin manajemen rumah sakit punya insight tersendiri yang lebih solid. Menurut Miranda tahun 2021, keputusan yang diambil tuh nggak asal feeling atau dugaan aja, tapi benar-benar hasil dari analisis data yang terstruktur. Contohnya yaitu pada prediksi jumlah pasien, kebutuhan obat, atau bahkan jadwal operasi. Nah, semua ini tuh bisa jadi lebih terencana, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kita kekurangan alat medis di detik-detik krusialnya. Selanjutnya itu regulasi dan akreditasi. Nah, kalau ngomongin soal regulasi ini, kita tahu nggak sih kalau rumah sakit itu wajib banget memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan. Nah, menurut Putri tahun 2024, biaya biaya ini tuh bisa bantu rumah sakit kompli sama semua regulasi ini. Mulai dari data pelayanan yang rapi sampai ke sistem yang transparan, kemudian semuanya bikin rumah sakit lebih gampang dapetin akreditasi nasional. Nah, ini tuh penting banget karena tanpa akreditasi tentunya rumah sakit bisa kehilangan kepercayaan pasiennya. Kemudian selanjutnya itu tuntutan pasien yang semakin tinggi. Nah, terakhir ini tuh lebih relatable banget buat kita semua sebagai pasien. Pasti pengen kalau lagi sakit dilayani dengan cepat, efisien, dan juga semua prosesnya transparan. Nah, kayak yang dijelasin oleh Fauzi tahun 2024,
pasien zaman sekarang tuh pasti ekspektasinya makin ke sini makin lebih tinggi. Kalau rumah sakit nggak upgrade sistem mereka ya siap-siap aja kalau mereka bakal ditinggalin sama pasien ke tempat yang lebih canggih. Intinya biaya ini tuh bikin rumah sakit lebih siap buat memenuhi kebutuhan pasien modern yang demanding tapi wajar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk solusi yang ada saat ini itu ada dua, yaitu pendekatan tradisional dan sistem HIS atau EHR. Yang dimana pendekatan tradisional ini merupakan laporan manual dan sistem berbasis kertas yang menjadi praktik yang paling banyak digunakan dalam rumah sakit. Hal ini juga diperkuat dalam jurnal Kesosi. Nah, selain itu metode ini juga sangat rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan input data, kehilangan dokumen, atau kesulitan dalam melacak riwayat pasien. Kemudian yang kedua adalah sistem HIS atau EHR, yang dimana sistem ini sudah mulai banyak digunakan secara digital di berbagai belahan dunia, seperti yang dikutip dalam e-jurnal Amikom Purwokerto. Sistem ini membawa perubahan yang signifikan dalam pengolahan data karena lebih terorganisir dan meminimalkan kesalahan manual. Namun HIS ini memiliki keterbatasan besar dalam memberikan nilai tambah secara strategis. Data yang disimpan seringkali hanya digunakan untuk dokumentasi saja, namun tidak ada atau belum adanya analisis tingkat lanjut. Berikutnya adalah solusi yang kami usulkan, yaitu terdapat dashboard analitik yang interaktif dan fitur utama. Untuk dashboard analitik interaktif ini adalah solusi dari rumah sakit untuk dapat mengubah data mentah menjadi wawasan yang lebih komprehensif dan dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis lagi. Kemudian untuk fitur utamanya terdapat seperti visualisasi data operasional, kemudian prediksi korelasi, dan confusion matrix. Selanjutnya, mengapa sih solusi ini bisa dibilang efektif? Yang pertama, secara pendekatan yang terbukti bahwa pendekatan yang kami tawarin itu udah terbukti efektif. Contohnya, pada RSUD Margono Soekarjo dan juga RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Ini pun didasari oleh e-jurnal Amikom Purwokerto dan jurnal Kresosi membuktikan bahwa rumah sakit tersebut berhasil meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan dengan implementasi BI. Yang kedua yaitu secara kemampuan integrasi data, yang dimana data dari sistem HIS dan EHR akan diolah menjadi lebih struktur dan mudah dipahami. Hal ini didukung oleh riset e-jurnal Undip tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pengolahan data yang terintegrasi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi manajemen. Yang ketiga yaitu kami menggunakan teknologi yang andal. Apa sih teknologinya? Yaitu kami menggunakan Power BI, yang teknologi yang diakui secara dibuat oleh Microsoft juga, diakui sebagai alat yang andal untuk analisis data dan visualisasi secara interaktif. Dengan Power BI, manajemen dapat mengakses data dalam format yang mudah dipahami dan langsung actionable. Dan terakhir, secara feedback positif dari studi kasus ini, bahwa rumah sakit lain menunjukkan feedback positif berupa pengurangan waktu tunggu pasien, peningkatan efisien operasional, dan pengolahan sumber daya yang lebih optimal. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Apa saja sih yang kami highlight dari proposal kami? Secara pemahaman masalah, yaitu rumah sakit ini dihadapi oleh tantangan besar dalam mengolah data operasional. Data yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan inefisiensi dan menurunkan kualitas pelayanan. Yang kedua, kami memberikan solusi yang ada, yaitu seperti sistem HIS dan EHR yang sudah terbantu, tapi belum cukup untuk memberikan wawasan yang lebih ataupun pengambil keputusan yang cukup strategis. Namun yang kami berikan, yang ketiga itu usulan solusi kami, yaitu berupa dashboard berbasis Power BI. Untuk menjawab tantangan ini, dengan alat ini dapat diolah menjadi wawasan yang berbasis data yang mudah dipahami dan langsung bisa digunakan untuk tindakan. Yang keempat yaitu secara efek positif, implementasi yang solusi yang kami berikan memungkinkan rumah sakit untuk mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi harapan pasien modern yang semakin tinggi. Dan kami juga menyarankan untuk kedepannya dari proposal kami itu, yaitu kami merekomendasikan pengembangan solusi lebih lanjut, yaitu integrasi real time dan fitur prediktif untuk analisis yang lebih mendalam, karena tujuan langkah ini tuh bisa rumah sakit menjadi berada di garis terdepan di inovasi dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya atas penyampaiannya. Pemaparannya yang sangat inovatif dan inspiratif mengenai pengembangan dashboard analitik untuk optimalisasi kinerja dan efisiensi layanan kesehatan di rumah sakit. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan
menjadi langkah awal bagi peningkatan layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi dan analitik data. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam mandu acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.